Menjemput Islam. Tasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu, gunung-gunung bintang makhluk. Pemirsa beriman, pada episode lalu kita pernah membahas mengenai kisah-kisah fenomenal orang-orang yang dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat menjemput Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya lah Allah memberikan hidayah atau petunjuk. Hidayah Allah yang sampai kepada hambanya bisa lewat berbagai macam jalan dan cara, terutama hidayah dalam pengetahuan Islam serta keyakinan pada kebenaran Islam agar sampai ke hati dan pikiran hambanya. Dan pemirsa, berikut tim berita Islami masa kini akan memaparkan lagi beberapa kisah mengenai seseorang dengan hidayah dari Allah dapat menjemput Islam. Pria keturunan asli Jepang ini lahir dengan nama Taki Takazawa. Seperti kebanyakan penduduk Jepang, Takazawa menganut aliran kepercayaan Shinto. Rambutnya gondrong dan tubuhnya dipenuhi tato. Secara penampilan dia nampak mirip dengan anggota kelompok mafia Jepang yang biasa disebut Yakuza. Ya, Taki Takazawa memang mantan tukang tato para anggota geng paling ditakuti di negeri matahari terbit itu. Selama 20 tahun profesi itu digeluti olehnya. Namun ketika Takazawa mengumandangkan azan, pandangan negatif yang bisa kita lihat dari penampilan fisiknya seketika berubah. Takazawa kini menjadi imam sebuah masjid di Tokyo. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Takazawa pun mencantumkan nama Abdullah di depan namanya. Islam juga telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Gaya rambutnya diubah menjadi pendek dan sekarang ditutupi dengan sorban. Semua tato yang ada di tubuhnya memang masih ada, namun ditutupi oleh baju lengan panjang. Perkenalan Takazawa dengan Islam terjadi secara tidak sengaja di wilayah Shibuya. Kala itu, Takazawa melihat seseorang dengan kulit dan janggut putih. Orang itu juga mengenakan baju dan surban warna suci. Kemudian orang itu memberikannya sebuah kertas dan menyuruhnya membaca kalimat yang tertera seraya mengikuti orang tersebut. Dan tahukah Anda pemirsa, kalimat itu ternyata adalah kalimat syahadat. Kalimat pengakuan pada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Meski tak paham secara keseluruhan, Takazawa pernah mendengar sepintas mengenai Allah dan Muhammad, dan pertemuannya dengan orang serba putih itu pun membekas dalam ingatannya, sehingga membuatnya menjadi penasaran dan terus mencari jawaban atas rasa penasarannya itu. Dengan kuasa Allah, akhirnya Allah menuntun jalannya. Setelah banyak mencari, akhirnya semua itu membawanya pada agama Islam. Apa yang membuatnya penasaran selama ini didapat solusinya dalam Islam. Takazawa pun memutuskan untuk masuk agama Islam. 2 tahun setelah memeluk Islam, dia bertemu lagi dengan sosok inspiratifnya itu. Dan ternyata orang tersebut pernah menjadi imam di Masjid Nabawi, kota Madinah, Arab Saudi. Takazawa pun bersyukur bisa bertemu dengannya. Imam Masjid Nabawi itu meminta Takazawa untuk menjadi imam masjid di wilayah Shinjuku. Sebelumnya, Takazawa melaksanakan ibadah haji dan menimba ilmu beberapa bulan di kota Mekah. Dan saat ini, nama Takazawa terkenal karena ia menjadi salah satu dari 5 imam masjid besar di Jepang. Pria yang satu ini merupakan seorang tokoh pejuang anti-diskriminasi dan persamaan hak. Ia lahir dari keluarga non-muslim dan bernama asli Malcolm Little. Malcolm juga merupakan seorang tokoh muslim berkulit hitam Amerika, Afro-Amerika. Semasa kecilnya, Malcolm dan keluarganya sering menjadi sasaran penembakan, pembakaran rumah, pelecehan, dan ancaman lainnya. Tindakan kekerasan yang diterima keluarga Malcolm mencapai puncaknya saat ayahnya dibunuh kelompok rasis kulit putih saat Malcolm berusia 6 tahun. Kehilangan seorang ayah yang menjadi pelindung dan pengayom telah mengubah kehidupan Malcolm menjadi anak yang liar. Kehidupan jalanan dan kegemarannya pada kehidupan dunia hitam telah membuatnya terjerumus dalam berbagai kehidupan antar geng, narkotika, minuman keras, perjudian, dan pelacuran. Kehidupan seperti ini ia jalani hingga keluarganya pindah ke Harlem, wilayah terkenal bagi orang kulit hitam Amerika di New York. Pada usia 20 tahun, Malcolm diajukan ke pengadilan atas kasus pencurian dan ditahan hingga berusia 27 tahun. Seperti layaknya seorang narapidana, banyak keonaran yang dilakukannya semasa di penjara. Berulang-ulang ia harus keluar masuk penjara akibat perbuatan yang dilakukannya. Namun, dari balik tembok penjara ini,
ia justru menemukan apa yang dinamakan pencerahan diri. Ia mulai membaca dan menulis di dalam penjara. Pada saat itu pula terjadilah kontak dengan saudaranya, Filbert, melalui surat menyurat. Ia juga sering berdiskusi dengan saudara kandungnya, Hilda, yang sering mengunjunginya selama di penjara. Diskusi yang dilakukannya tersebut berkaitan dengan ajaran agama Islam di tempat kedua saudaranya terlibat, yakni Nation of Islam atau NOI. Berawal dari sinilah Malcolm mengenal Islam. Kemudian ia pun memutuskan untuk masuk dan memeluk agama Islam serta mengganti namanya menjadi Malcolm X. Inisial X menunjukkan bahwa ia adalah X atau mantan, yakni X perokok, X pemabuk, X non-muslim, dan X budak. Pada saat itu pandangan Malcolm terhadap orang kulit putih tidak berubah. Malcolm masih membenci orang kulit putih karena kerasisannya kepada orang kulit hitam. Namun pada tahun 1964, setelah menunaikan ibadah haji dan berjumpa dengan kaum muslimin dari seluruh dunia, dari berbagai ras, bangsa, dan warna kulit yang semua memuji Tuhan yang satu, serta tidak saling membedakan, Malcolm berkata, "Pengalaman haji yang saya alami dan lihat sendiri, benar-benar memaksa saya mengubah banyak pola pikir saya sebelumnya dan membuang sebagian pemikiran saya. Hal itu tidaklah sulit bagi saya." Kata-kata ini sebagai bukti bahwa dirinya mengubah pandangan hidup. Malcolm X pun mulai meninggalkan ideologi separatisme kulit hitamnya dan beralih ke ajaran Islam yang sesungguhnya. Ia juga mengganti namanya menjadi El-Hajj Malik El-Shabazz. Kendati berganti nama Malcolm X jauh lebih populer ketimbang nama barunya. Ia mengungkapkan pula bahwa perjalanan hajinya telah membuka cakrawala berfikirnya dan menganugerahkan cara pandang baru selama 2 pekan di Tanah Suci. Kebenaran Islam juga telah menunjukkan kepada dirinya bahwa kebencian membabi buta kepada semua orang kulit putih adalah sikap yang salah. Seperti halnya jika sikap yang sama dilakukan orang kulit putih terhadap orang negro. Malcolm berkata, "Saya melihat hal yang tidak pernah saya lihat selama 39 tahun hidup di Amerika Serikat. Saya melihat semua ras dan warna kulit bersaudara dan beribadah kepada satu Tuhan tanpa menyekutukannya. Benar, pada masa lalu saya bersikap benci pada semua orang kulit putih. Namun, saya tidak merasa seperti itu lagi, karena sekarang saya tahu bahwa orang kulit putih yang ikhlas dan mau bersaudara dengan orang kulit hitam." Malcolm X akhirnya mendirikan Organization of Afro-American Unity pada 28 Juni 1964 di New York. Melalui organisasi ini, ia menerbitkan Muhammad Speaks atau Muhammad Berbicara, yang kini diganti namanya menjadi Bilalian News atau kabar kaum Bilali atau Muslim kulit hitam. Namun ia tak bisa lama menikmati usahanya dalam memperjuangkan Islam yang lebih baik lagi. Karena pada 21 Februari 1965, saat akan memberi ceramah di sebuah hotel di New York, Malcolm X tewas ditembak oleh 3 orang Afro-Amerika atau Muslim berkulit hitam. Sebuah kelompok yang pernah ia perjuangkan tentang nilai-nilai dan hak-haknya, dan tak ada pula yang tahu apa motif di balik penembakan itu. Assalamualaikum. Nimm die Hand aus meiner Tasche! Meskipun demikian, impian Malcolm X menyebarkan visi antirasisme dan nilai-nilai Islam yang humanis menggugah kalangan Afro-Amerika dan dunia. Banyak yang menaruh simpati padanya, bahkan berkat perjuangannya pula banyak orang yang memeluk agama Islam. Pada pesan terakhirnya dalam buku Malcolm X, sebuah autobiografi yang ditulis oleh Alex Harley, Malcolm X berkata, "Saya tahu masyarakat seringkali membunuh orang-orang yang berusaha mengubah mereka menjadi lebih baik. Jika saya mati dengan membawa cahaya kebenaran hakiki bagi mereka, hal itu akan menghancurkan kanker rasisme yang menggerogoti tubuh Amerika Serikat. Semua itu terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kesalahan atau kehilafan dalam upaya saya itu semata-mata adalah dari saya sendiri." Nah, pemirsa beriman, demikianlah kisah fenomenal orang-orang yang dapat menjemput Islam dengan berbagai jalan dan cara yang telah Allah berikan. Semoga dengan beberapa kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin.